Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah tarikan energimu atau dia. Bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk energinya saat ini, sepertinya hubunganmu dengan dirinya ini ada jeda. Tidak terlalu intens untuk berkomunikasi, berhubungan, bertemu, berkabar. Ada jeda dalam tahap separation, ya, tidak bersama, berpisah. Dengan tujuan adalah ini, sebuah perenungan, introspeksi. Sebenarnya apa yang terjadi yang sesungguhnya dalam hubungan ini? Apakah ini baik atau tidak untuk dilanjutkan, diteruskan? Karena yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan adalah sebuah keseimbangan, sebuah rasa cinta, kasih sayang, penghargaan, pengertian, memberi, menerima dengan porsi yang sama. Apakah sudah kamu dapatkan dari dirinya? Saat kamu memberi lebih kepadanya, apakah usahanya ini setara dengan yang kamu lakukan? Jika kamu merasa tidak mendapatkan hal yang sama, seimbang, itu bukan yang terbaik untukmu, bukan waktu yang tepat untukmu. Apakah benar dia bukan yang terbaik untukmu? Apakah benar saat itu yang terbaik adalah kalian berpisah, menemukan jalan masing-masing? Kita lihat ya di sini lanjutannya seperti apa. Di sini jelas ya bahwa yang pertama adalah keinginannya sangat besar akan sebuah impiannya, kesuksesannya, pencapaian dalam hidupnya, kestabilan dalam karir, keuangan yang stabil, kehidupan yang mapan, ya. Itu yang dia inginkan, yang dia capai, dan itu adalah target dia. Tapi di sini dia tuh bingung, dia ragu. Apa yang harus dia putuskan? Apakah kamu yang harus dia perjuangkan atau impiannya? Dan ternyata yang dia pilih adalah masa depannya. Dia mengorbankan cintanya. Dia tidak punya target terlalu cepat untuk berkomitmen. Itu sebabnya kenapa dia itu tarik ulur atau tidak begitu meresponmu saat kamu menghubunginya, saat kamu menelepon atau ingin tahu kabarnya. Dia ambil jarak ya, dia membatasi diri. Di sini ada jarak yang dia lakukan kepadamu, karena sebenarnya dia tuh nggak mau berkonflik. Dia nggak mau berdebat, dia tidak mau punya masalah. Apalagi mungkin ya, kamu adalah seorang wanita yang saat itu sangat membutuhkan pendamping atau keseriusan dari seseorang. Kamu ingin segera menikah atau hubungan kamu ingin segera diresmikan. Bisa karena tuntutan keluarga, tuntutan orang-orang terdekatmu, tuntutan usiamu ya, masa produktifmu. Tapi di sini ternyata dia tidak mampu, dia belum siap, dia belum merasa stabil, merasa siap lah dalam hubungan ini. Karena dia gak mau punya beban yang berat dalam menjalani hidupnya. Dia tidak mau terlalu karena dia tidak mau terlalu banyak beban ya yang harus dia pikul. Dia sadar bahwa pada saat itu dia belum
siap untuk bisa membahagiakanmu. Karena di sini dia masih berproses. Bagaimana dia bisa membahagiakanmu saat dirinya saja belum siap, belum mampu, belum bisa. Nanti ujung-ujungnya, nih kan, tindakannya nggak ada, nggak jelas, nggak maju, nggak mengutarakan isi hatinya. Karena dia takut, dia ragu, dia bimbang, dia belum siap. Dan itu bukan target utamanya. Targetnya adalah bagaimana dia bisa sukses, hidupnya mapan, penuh dengan keberuntungan, kemewahan, kelimpahan, lingkungan yang positif ya, yang menunjang kehidupannya. Sehingga dia tidak mau terlalu dini memikul beban yang dia belum siap. Atau pada saat itu mungkin kalian bertemu di saat masih muda. Itu sebabnya dia tuh masih menganggap ini hubungan yang terlalu dini, hubungan yang tidak perlu terburu-buru ya, karena banyak sekali yang harus dia capai, yang harus dia kejar. Impiannya besar akan masa depannya, akan kehidupannya. Dia berjuang, dia berpikir lebih baik saya berjuang mulai saat ini, saya merasakan sulitnya saat ini, daripada saat nanti dia menikah, saat dia berkeluarga nantinya keluarganya yang akan menanggung kesedihannya atau dia menjadi beban keluarganya. Itu yang dia tidak inginkan di sini. Dia tidak mau punya beban yang semakin berat. Beban terhadap dirinya, beban terhadap keluarganya, gitu ya. Apalagi mungkin dia adalah anak pertama atau anak tunggal yang punya kewajiban untuk bisa membahagiakan orang tuanya, membantu adik-adiknya. Bisa dikatakan sebagai sandwich generation ya. Jadi dia adalah tulang punggung keluarga. Jadi dia tidak bisa egois dalam hal ini. Ini sulit ya. Keputusan yang sangat sulit yang harus dia pertimbangkan di sini, bagaimana menjalin hubungan yang baik itu seperti apa. Saat dia merasa hubunganmu dengan dirinya terlalu banyak konflik, terlalu banyak perdebatan, baginya itu adalah waktu untuk merenung di sini. Sebuah perenungan. Apakah ini memang layak untuk diteruskan, diperjuangkan? Dan baginya ternyata ini bukan waktu yang tepat. Karena yang tepat baginya adalah sebuah pencapaian, yaitu kestabilan hidupnya. Kita cek ya kelanjutannya yang terjadi. Jika kamu masih menghendaki dirinya, masih menunggu, masih menginginkan dirinya, ya kamu harus punya kesabaran yang luar biasa. Artinya, kamu harus siap menunggunya. Jika hubunganmu saat ini memang baik-baik saja, jangan terlalu menuntutnya, jangan terlalu mendesaknya, atau jangan terus-terusan menghubungi dirinya. Jangan terlalu uring-uringan, kontrol emosimu. Jangan terlalu mengganggu dirinya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu tidak terlalu penting atau menimbulkan keributan. Jadi jalani saja proses ini dengan baik. Percaya saja dengan apa yang dia lakukan. Dukung saja apa yang ingin dia capai. Dan fokuslah pada kehidupanmu. Karena di sini sebenarnya dia membutuhkan sebuah proses. Proses kematangan, kedewasaan, kesiapan dalam segala hal. Ya. Baik secara fisik, secara mental, finansial, spiritual. Itu yang harus dia capai, yang harus dia persiapkan. Karena baginya sebuah hubungan itu dibutuhkan ya hal-hal yang mendukung dirinya untuk tumbuh, berkembang, sehat, positif, dan
bermanfaat ya untuk dirinya, pasangannya, orang-orang di sekitarnya, atau yang lebih luas lagi. Dan nantinya dia akan mengabari dirimu. Dia akan mulai menghubungi dirimu lagi, memberi pesan, atau ada sebuah informasi, kabar yang akan kamu terima saat dia merasakan bahwa hubungan ini memang pantas untuk diperjuangkan. Misal, kamu adalah orang yang sangat sabar ya, mendampingi dirinya dalam proses pencapaiannya, dalam proses kesuksesannya. Ya, maka dia akan perjuangkan itu. Dia akan datang, dan ini adalah hubungan yang akan semakin kuat lagi menurutnya. Karena kamu adalah orang yang menerima dirinya saat di bawah dan selalu ada saat dia berada di atas atau di puncak kesuksesannya. Yang ingin dia sampaikan kepadamu, hati terdalamnya. Aku selamanya terikat kepadamu dengan disatukan ikatan cinta, persahabatan, dan kebersamaan. Nih, konfirmasi ya, kamu tidak hanya sebagai pasangan yang tepat, tapi sebagai seorang sahabat yang setia dan selalu ada di sisinya. Dan dia merasakan kebersamaan dengan dirimu itu adalah sesuatu anugerah, karunia yang indah yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu dengan disatukan ikatan cinta. Saya berpikir bahwa kamu akan lebih baik tanpa diriku. Mungkin di sini ya, saat kalian tidak bersama, tidak berkomunikasi, berjarak, hubungan on off, saling diam. Saat dia merenung, dia pernah sempat berpikir bahwa apakah kamu akan lebih baik tanpa dirinya. Karena saat itu dia belum cukup baik, dia belum cukup stabil dan merasa siap, mampu untuk bisa memberikan yang terbaik untukmu, membahagiakan dirimu. Yang kupikirkan saat ini hanyalah seberapa tertariknya padamu. Jadi, konfirmasi lagi ya, saat kalian memang tidak berhubungan, sebaiknya memang ada jeda untuk merenung, untuk introspeksi. Dan yang kamu lakukan adalah fokus pada kehidupanmu. Saat kamu fokus pada kehidupanmu dan kamu tidak terlalu menuntutnya atau sering menghubungi dirinya, sebenarnya dia tuh juga kepikiran dengan dirimu. Dia selalu berpikir loh tentang dirimu. Apakah dia masih tertarik sama dirimu? Kok kamu gak menghubungi dirinya ya? Apakah kamu benar-benar sudah melupakan dirinya? Apakah kamu sudah tidak tertarik lagi dengan dirinya? Dia mulai berpikir, kok kamu sudah tidak tertarik ya padanya? Dan saat itulah dia mulai memikirkanmu karena ada sesuatu hal yang hilang dari dirinya, yaitu kamu. Ya, kamu adalah orang yang selalu usil, selalu jahil, selalu bawel mungkin ya, terlalu ingin tahu keadaannya. Dan saat kamu tidak menghubunginya, di saat itulah dia kebingungan, dia kecarian, dia kehilangan dirimu. Di sini, walaupun sikapnya kadang membuat kamu sedih, jengkel, marah, sebel ya, dalam hatinya dia selalu mencintaimu, dia selalu menyayangi dirimu, dia selalu ingat tentang dirimu. Benci dan cinta, nih ya, konfirmasi kembali. Mungkin kamu pernah membencinya
atau terlalu sebel ya dengan sikapnya yang membuat dirimu tuh uring-uringan, marah, cemburu. Tapi itu sebenarnya bentuk rasa cintamu kepadanya. Terlalu perhatiannya kamu kepadanya sampai kamu bingung. Kenapa kamu bisa melakukan itu kepadanya? Ini benci, tapi cinta. Mungkin kita lebih baik berpisah. Apakah benar dengan perpisahan itu akan menjadikan lebih baik buat kamu dan dirinya? Nih, konfirmasi. Apakah dengan perpisahan ini akan semakin baik kehidupan dia dan kehidupanmu? Di antara sekian banyak pilihan, pada akhirnya aku tetap memilihmu. Ujung-ujungnya lagi di sini ya, dia akan berusaha menghubungimu, berusaha untuk berkabar, memberi pesan, informasi bahwa dia masih sangat sayang dan mencintai dirimu. Dia akan memilihmu pada akhirnya. Untuk inisialnya, unsur namanya, huruf yang mengingatkan kamu dengannya, ada A, I, K, N, F, H, X, Z, O, B, L, K, E, G, R, Y, S. Untuk zodiaknya ada Scorpio, Aries, Capricorn, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Untuk angka spesialnya di sini ada 6, 18, 17, 11, 30, 15, 20, 16, 12, 13. Untuk sionya di sini ada sio tikus, sio ular, sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio naga. Untuk bulan spesialnya di sini ada Februari, April, Desember, Januari, Maret, Oktober, Juni. Untuk hari spesialnya di sini ada Jumat, Minggu, Rabu, Sabtu, dan Selasa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.